Amerika Serikat itu di zaman modern adalah negara yang sangat kuat, negara yang sangat maju, tapi bukan berarti mereka tidak pernah menghadapi masalah. Mereka berkali-kali diserang krisis. Now I'm going to discuss how we would look for a new law. Halo bre, selamat datang di channel ini. Mungkin kalau kalian pernah dengar soal metode Feynman, ya video ini adalah media yang saya gunain jadi alternatif buat saya mempelajari sesuatu yang lagi jadi hal menarik buat saya pribadi. Intinya metode Feynman itu adalah jika kita ingin lebih memahami sesuatu, maka cobalah untuk ngejelasin hal tersebut ke orang lain. Nah, di sini saya nyalurin hal itu melalui video ini. Dan potongan video di awal tadi adalah potongan dari salah satu konten dari channel Mas Ferry Irwandi. Teman-teman sebaiknya tonton full konten itu di channel Mas Ferry dulu deh. Karena di series ini saya cuma mau ngebahas hal yang belum saya ketahui dari seluruh informasi yang dibahas Mas Ferry di konten tersebut. Part 1 ini saya pengen lebih tahu soal kapan sih dan seperti apa krisis-krisis ekonomi yang pernah dialami Amerika itu. We were never gonna let it get known. Oke bre, mungkin kita mulai dari sejarah singkat Amerika dulu deh. Yang saya pelajarin, Amerika itu salah satu negara yang terkuat. Dia juga salah satu negara yang terbesar di dunia dengan kekuatan perekonomian yang sangat luar biasa. Negara dengan semangat kebebasan dan kemerdekaan, di mana pada masa lalu sejak abad ke-17, bangsa-bangsa besar Eropa seperti Belanda, Perancis, Spanyol, termasuk Inggris mendirikan koloni-koloni mereka di wilayah Amerika Utara. Di mana koloni-koloni Inggris ini awalnya hidup damai dan mandiri tanpa banyak campur tangan dari bangsa Inggris. Namun seiring berjalannya waktu, pemerintah Inggris mulai mengekang hak-hak dan kewajiban mereka dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang tidak adil dan sewenang-wenang, sehingga menimbulkan ketidakpuasan dan ketidaksetujuan koloni-koloni ini terhadap pemerintah Inggris. Hingga pada tahun 1775, perang pun pecah. Koloni-koloni ini mendeklarasikan perang terhadap pemerintah Inggris, dan perang itu berlangsung selama kurang lebih 8 tahun. Dan di tengah-tengah peperangan, setahun setelah deklarasi perang, tepatnya 4 Juli 1776, koloni ini menyatakan kemerdekaannya bahwa mereka adalah negara yang merdeka dan berdaulat. Perang ini berakhir dengan kemenangan Amerika yang diakui oleh Inggris dengan Perjanjian Paris pada 3 September 1983. Nah, kurang lebih seperti itulah sejarah singkat berdirinya Amerika. Oh ya bre, silahkan koreksi ya jika mungkin yang saya sampaikan kurang tepat atau ada yang salah, biar saya juga lebih paham lagi. Sebagai salah satu negara terkuat di dunia, Amerika memiliki kekuatan perekonomian yang sangat kuat bre. Di mana pada tahun 2023, menurut data Biro Analisis Ekonomi Departemen Perdagangan Amerika Serikat, tercatat PDB Amerika mencapai angka sebesar 25,34 triliun US dollar. Ini adalah angka terbesar di dunia bre, yang selanjutnya disusul oleh Cina dan Jepang. Ya tentu saja kekuatan perekonomian yang sangat besar ini tidak datang begitu saja bre. Negara ini telah berkali-kali diserang krisis perekonomian yang menyebabkan dampak besar bagi masyarakat Amerika sendiri hingga bahkan yang berdampak ke perekonomian dunia sejak awal berdirinya negara ini sampai dengan saat ini. Negeri yang dikenal sebagai the land of opportunity ini sejak awal abad ke-19 telah berkali-kali diserang krisis ekonomi, utamanya resesi ekonomi bre, yang menyebabkan kehancuran dan kesengsaraan bagi banyak orang. Sebagian besar krisis-krisis yang pernah dialami Amerika disebabkan oleh ekspansi kredit yang berlebihan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat Amerika sendiri. Nah bre, terkait apa sih PDB atau produk domestik bruto dan apa sih ekspansi kredit itu? Next kita bahas di konten selanjutnya ya bre. Atau teman-teman juga bisa tonton di channel lain yang udah ngebahas detail tentang kedua topik itu. Sekarang kita lanjut dulu ya bre.
krisis ekonomi pertama Amerika terjadi pada tahun 1819, bre. Ini adalah krisis ekonomi yang disebabkan oleh ekspansi kredit yang terjadi secara berlebihan dan disertai dengan kebijakan pemerintah saat itu yang bertujuan untuk mengurangi tingkat inflasi, namun menyebabkan Amerika mengalami resesi ekonomi di mana PDB Amerika turun sebesar 20% dan pada saat itu banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dan orang-orang kehilangan pekerjaan mereka. Lalu pada tahun 1837, krisis ekonomi kedua yang dialami Amerika disebabkan oleh kebijakan pemerintah saat itu yang menetapkan bahwa negara hanya menerima pembayaran hanya dalam bentuk emas dan perak, bre. Kebijakan ini menyebabkan terjadinya pengurangan jumlah uang beredar di masyarakat, juga diperparah dengan spekulasi tanah yang berlebihan. Sekali lagi, PDB Amerika turun sebesar 20%. Lalu pada tahun 1857 merupakan krisis ekonomi ketiga yang terjadi di Amerika. Krisis ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk ekspansi kredit yang lagi-lagi terjadi secara berlebihan, ketegangan politik yang meningkat, dan juga kekeringan yang parah, menyebabkan resesi ekonomi dengan PDB Amerika turun tidak sebesar krisis sebelumnya, yaitu hanya sebesar 10%. Namun dilanjutkan pada tahun 1873 turun dengan angka yang lebih besar, yaitu 30%. Lalu pada tahun 1893 turun sebesar 15% dan 1907 turun sebesar 5%. Kondisi pada ketiga tahun tersebut disebabkan oleh ekspansi kredit yang berlebihan, penurunan harga komoditas, spekulasi saham yang berlebihan, dan kekeringan yang berkepanjangan juga cukup parah. Krisis ini menyebabkan rentetan resesi ekonomi. Pada tahun 1920-an, Amerika Serikat mengalami masa keemasan. Perekonomian tumbuh pesat, lapangan kerja berlimpah, dan standar hidup masyarakat meningkat. Namun, di balik masa keemasan tersebut, terdapat badai besar yang siap menghantam negeri Paman Sam. Hari itu, bre, 24 Oktober 1929, Wall Street, New York City, gempar. Dikenal sebagai Black Thursday, di mana harga saham di bursa saham anjlok secara drastis. Para investor panik. Mereka menjual saham mereka dengan harga murah sehingga menyebabkan harga saham semakin anjlok. Kegelapan menyelimuti Wall Street. Para investor meratap, mereka kehilangan segalanya. Keesokan harinya, pada 29 Oktober 1929, Wall Street kembali dilanda kepanikan. Harga saham anjlok lagi. Pada hari itu dikenal sebagai Black Tuesday, di mana harga saham Wall Street anjlok hingga 13%. Krisis ekonomi telah dimulai. Amerika, bre, negeri yang baru saja menikmati masa keemasan, kini dihantam badai besar. Resesi ekonomi yang parah melanda negeri Paman Sam. Ribuan perusahaan mengalami kebangkrutan. Jutaan orang kehilangan pekerjaan. Standar hidup masyarakat menurun drastis. Kondisi sosial dan politik Amerika Serikat pun memburuk. Kedua hari tersebut di mana terjadinya penurunan harga saham secara drastis di bursa saham Amerika dikenal dengan istilah Great Depression atau depresi hebat, di mana peristiwa ini pada tahun 1929 merupakan peristiwa yang mengubah jalannya sejarah Amerika. Tahun 1937, Amerika Serikat baru saja pulih dari depresi hebat. Ekonomi mulai tumbuh dan tingkat pengangguran mulai menurun. Namun, bre, harapan masyarakat Amerika untuk hidup yang lebih baik harus pupus. Krisis ekonomi kembali menghantam negeri Paman Sam. Penyebab krisis ekonomi ini adalah kebijakan fiskal dan moneter yang terlalu ketat. Pemerintah Amerika menerapkan kebijakan fiskal yang terlalu ketat untuk mengendalikan inflasi, di mana kebijakan ini menyebabkan penurunan permintaan akan barang dan jasa sehingga menyebabkan resesi ekonomi. Bank Sentral Amerika Serikat, Federal Reserve, menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi.
Kenaikan suku bunga ini menyebabkan biaya pinjaman menjadi lebih mahal, sehingga menghambat laju investasi masyarakat dan juga perusahaan pada masa itu. That the bloody experience of Vietnam is to end in a stalemate. Pada periode 1950-an, krisis ekonomi yang dialami Amerika adalah bagian dari dampak peperangan, bre. Seperti yang kita tahu, pada masa itu beberapa perang besar terjadi. Perang dingin yang berlangsung sejak 1947 sampai dengan 1991, lalu perang Korea pada 1950 sampai dengan 1953, dilanjutkan dengan perang Vietnam pada tahun 1955 sampai dengan 1975. Kedua perang tersebut terjadi pada masa perang dingin yang sedang berlangsung, di mana kondisi ini menyebabkan meningkatnya pengeluaran anggaran pemerintah Amerika untuk militer dan pertahanan, sehingga dampaknya terasa pada berbagai sektor perekonomian, termasuk industri, pertanian, dan pastinya sektor keuangan. Pada sektor industri, terjadi penurunan produksi dan produktivitas barang maupun jasa. Sedangkan pada sektor pertanian, terjadi penurunan harga pada hasil pertanian. Pada sektor keuangan, tentu saja terjadinya inflasi dan meningkatnya suku bunga pada saat itu, bre. Untuk mengatasi krisis ini, pemerintah Amerika melakukan berbagai kebijakan, termasuk mengurangi pengeluaran pemerintah untuk militer, meningkatkan pajak, lalu melakukan kebijakan moneter yang lebih ekspansif. Kebijakan-kebijakan tersebut berhasil memulihkan perekonomian Amerika. Namun, bre, krisis ekonomi ini juga memberikan pelajaran penting bagi Amerika agar harus lebih berhati-hati dalam mengeluarkan anggaran untuk militer dan pertahanan. Pada periode 1970-an, Amerika mengalami krisis ekonomi yang parah. Krisis ini dikenal dengan istilah stagflasi. Inilah yang dibahas spesifik oleh Mas Ferry dalam kontennya, bre, yaitu kondisi di mana pertumbuhan ekonomi dan permintaan akan barang dan jasa pada periode tertentu mengalami stagnansi. Di saat yang sama, tingkat inflasi dan juga tingkat pengangguran juga meningkat secara signifikan. Inilah yang disebut dengan stagflasi. Krisis ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain pada tahun 1973, OPEC, organisasi negara-negara pengekspor minyak, memutuskan untuk menaikkan harga minyak dunia, bre. Hal ini menyebabkan harga energi dan barang-barang lain yang bergantung pada minyak dunia juga ikut naik. Nah, rentetan kondisi kenaikan harga minyak dunia ini menyebabkan inflasi di Amerika meningkat tajam. Lalu kembali soal perang sebelumnya. Amerika Serikat terlibat dalam perang Vietnam selama periode 1955 sampai dengan 1975. Perang ini menyebabkan pengeluaran Amerika untuk militer meningkat, sehingga perang ini juga ikut andil dalam menyebabkan terjadinya defisit anggaran dan inflasi pada masa itu. Selanjutnya, kebijakan moneter yang terlalu longgar. Bank Sentral Amerika, bre, Federal Reserve pada masa itu menerapkan kebijakan moneter yang terlalu longgar pada periode 1970-an. Hal ini menyebabkan likuiditas di pasar keuangan meningkat, sehingga menyebabkan inflasi, bre. Stagflasi menyebabkan banyak orang Amerika kehilangan pekerjaan dan pendapatan saat itu. Hal ini menyebabkan meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial di masa itu. Untuk mengatasi stagflasi, pemerintah Amerika melakukan kebijakan, antara lain, pemerintah Amerika meningkatkan pajak untuk mengurangi defisit anggaran. Federal Reserve menerapkan kebijakan moneter lebih ketat untuk mengurangi inflasi. Pemerintah Amerika menerapkan kebijakan ekonomi yang lebih liberal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebijakan-kebijakan tersebut berhasil, bre, memulihkan perekonomian Amerika Serikat pada awal 1980-an. Namun, bre, stagflasi telah memberikan dampak yang sangat besar bagi perekonomian Amerika dan kehidupan masyarakatnya. Nah, sebagai dampak dari stagflasi pada 1979 tadi, bre,
menimbulkan resesi ekonomi pada awal 1980-an yang dikenal dengan istilah resesi Reagan. Resesi ini terjadi pada tahun 1981 dan 1982 dengan ditandai pertumbuhan ekonomi yang melambat tajam, peningkatan pengangguran, dan penurunan investasi. Resesi Reagan disebabkan oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Faktor internal yang menyebabkan resesi ini adalah kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve tadi untuk mengendalikan inflasi. Kenaikan suku bunga ini menyebabkan biaya pinjaman naik yang berdampak pada penurunan investasi dan konsumsi masyarakat. Lalu faktor eksternal yang menyebabkan resesi ini adalah penurunan permintaan global yang disebabkan oleh krisis minyak dunia pada tahun 1979. Hal ini berdampak pada penurunan ekspor Amerika Serikat. Selain itu, peningkatan persaingan dari negara-negara lain seperti Jepang dan Jerman juga memberikan dampak pada penurunan ekspor Amerika. Akibat dari resesi ini, pertumbuhan Amerika Serikat melambat tajam. PDB Amerika Serikat turun sebesar 2,5% pada tahun 1981 dan 1,9% pada tahun 1982. Tingkat pengangguran meningkat dari 7,5% pada tahun 1980 menjadi 10,8% pada tahun 1982. Resesi Reagan berakhir pada tahun 1982 setelah Federal Reserve kembali menurunkan suku bunga. Namun, masih saja memberikan dampak resesi ini hingga tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2008, Amerika Serikat mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Krisis ini dikenal dengan sebutan krisis keuangan global karena dampaknya tidak hanya dirasakan di Amerika tetapi juga di seluruh dunia. Krisis yang disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu gelembung perumahan dan subprime mortgage. Gelembung perumahan adalah kondisi di mana harga-harga rumah naik secara tidak wajar. Harga rumah-rumah di Amerika Serikat naik tajam pada tahun-tahun sebelum krisis, sehingga banyak orang membeli rumah dengan harga yang tidak terjangkau, lalu berharap bisa menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi. Faktor kedua yaitu subprime mortgage adalah pinjaman perumahan yang diberikan kepada orang-orang dengan kredit yang buruk. Pinjaman ini awalnya diberikan dengan bunga yang rendah, tetapi kemudian bunganya dinaikkan secara drastis. Akibatnya, dari dua faktor tersebut banyak orang-orang tidak mampu membayar cicilan rumah mereka, sehingga menyebabkan banyak rumah yang mengalami penyitaan. Rumah-rumah yang disita ini menyebabkan nilai rumah turun drastis, berdampak pada penurunan nilai aset Amerika Serikat secara keseluruhan. Penurunan nilai aset ini menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian menurun. Hal ini berdampak pada penurunan konsumsi dan investasi, menyebabkan pertumbuhan Amerika Serikat melambat tajam. Akibat dari krisis ini, banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dan orang-orang kehilangan pekerjaan Tingkat pengangguran di Amerika Serikat meningkat dari 4,7% pada tahun 2007 menjadi 10% pada tahun 2009. Krisis ini juga berdampak pada perekonomian dunia. Banyak negara-negara yang mengalami resesi, termasuk Indonesia. Pemerintah Amerika mengambil berbagai langkah untuk mengatasi krisis ekonomi ini. Langkah-langkah tersebut antara lain memberikan bantuan kepada bank-bank yang mengalami kesulitan keuangan. Bank sentral juga menurunkan suku bunga. Lalu pemerintah menerapkan kebijakan fiskal lebih ekspensif. Langkah-langkah tersebut berhasil memulihkan perekonomian Amerika, tetapi dampaknya masih terasa hingga saat ini. Jadi seperti itu Negara Amerika ini sepanjang berdirinya negara tersebut telah mengalami berbagai macam krisis ekonomi, mulai dari resesi, inflasi, hingga stagflasi. Oh ya kalau ada yang salah dengan yang saya sampaikan sebelumnya, tolong silakan komen dan koreksi ya biar pemahaman saya jadi lebih baik lagi. Dan ya thank you masih stay sampai akhir. Di part 2 nanti saya bakal coba belajar lagi dan coba nyampein soal apa sih itu ekonomi makro modern yang dicetus oleh John Maynard Keynes. Dan ya, sampai jumpa di part 2 See you.